prestasi timnas putra, timnas putri maupun Piala Dunia kemarin itu kerja tim. Inilah bentuk nyata industri olahraga yang sebenarnya. Selamat datang di Video. Masih bersama saya Bayu. Oke. Sopo tahu deh. Tamu kita seorang wanita cantik. Ya, ini koki. Asal ucap tahu. Jadi kita ada cantik. Bahkan nggak ada mbak. Ya, aman ada aura kecantikan aku sudah apa guys? Bersih. Boy, udah kamu cuci muka terus ya. Ya cantik. 3 hari. 3 hari. Jadi kalau ini kita diucapkan ada tamu. Nah, kita akan bisa tentang olahraga dan kesehatan mental. Kesehatan mental ini kelihatannya tidak nampak. Sakit mental, sakit jiwa, orang dalam gangguan jiwa. Nah, ini bagaimana supaya olahraga itu bisa membentengin mental kita, kesehatan mental kita. Tapi ini jangan satu-satu nama pilpres kamu. Kalau lu ini politik. Jangan olahraga. Nah, kita bisa olahraga. Kalau orang pendukung caleg jadi ODGJ atau capres jadi urusan mereka. Tapi bisa melalui olahraga kita menghindari ODGJ. Nanti disangkanya ini mengarah ke sana. Wah, enggak ada. Walaupun kita tegaskan ya. Ya. Jadi jangan-jangan mereka ODGJ. Nah, dan untuk menghindari ODGJ ini olahraga itu penting. Dan kali ini bukan hanya olahraga hukum yang akan kita bincangkan, tetapi juga olahraga prestasi. Nah, bagaimana kita membahas prestasi olahraga Indonesia sehingga timbul harus dibiasakan untuk masyarakat Indonesia dalam olahraga yang bersifat tim. Kita harus maju bukan hanya bersifat individual seperti badminton kita sudah terkenal di dunia, tetapi grup, tetapi teamwork, tetapi olahraga bergu kita masih tidak jauh. Oleh karena itu kita bincangkan di meja makan bersama Nirmala Dewi, Sekjen Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Nirmala. Siap. Mbak Dewi kah atau Nirmala? Bebas saja. Boleh panggil Nirmala, boleh panggil Dewi. Tapi biasanya banyak yang panggil Nirmala karena jarang nama itu dan gampang. Nah, kalau Dewi Pak? Dewi udah cukup banyak. Ya diwakilkan oleh Dewi yang lain. Hikmah Dewi Nirmala. Apalagi Bapak pembaca buku. Terus main ikut ya? Nah, manggil mana itu? Buku. Ada di bawah. Lagi ada pasangannya Oki. Jadi gini Mbak Nirmala. Mbak Nirmala kan seorang perempuan. Caranya untuk olahraga buat Indonesia mungkin hanya satu bola di bola. Dari apa kan di bola? Ratu bisa. Kalau di basket Nirmala. Olahraga itu aja bener. Sebenarnya Nirmala diri ini juga bukan bermain sih, apa artinya bergelut dalam pengembangan olahraga sepak bola melalui Sriwijaya Club. Iya betul. Nah, gimana itu sejarahnya dulu lah sebelum kita bincang tentang prestasi Indonesia. Maksudnya itu gimana gitu cerita awal. Ini dunia lelaki atau dimasuki dunia perempuan? Ini kalau pertanyaan gini agak susah jawab. Karena saya juga sebetulnya kaget. Kenapa saya bisa masuk dunia laki-laki gitu kan Mbak? Waktu itu saya nggak pernah masuk ke dunia sepak bola. Saya ingat waktu itu di Sumatera Selatan, saya diminta oleh Gubernur Sumatera Selatan untuk bantu Sriwijaya FC, dan saya bantu Sriwijaya FC pada saat itu. Kemudian tugas berikutnya bukan hanya ada sebagai direktur marketing, bukan hanya mencari sponsor, tapi ternyata ada tugas lagi urusan supporter. Karena pada masa itu supporter Sriwijaya FC itu ada 3 kelompok besar. Ada World Trust, ada Sriwijaya Mania, ada ya. Jadi 3 kelompok besar ini mereka ini masih berbeda. Bahkan sering terjadi tawuran. Antar kelompok. Padahal semua pendukung Sriwijaya. Pendukung Sriwijaya. Mau menang mau kalah mereka tawuran. Dan persoalannya sejak saya ngurusin supporter hari itu, ya mungkin ada sekitar 3-4 kali saya dipanggil polisi di kantor polisi, diminta untuk mendamaikan. Ini pengalaman nih saya,
Tapi itu jadi sebuah pengalaman yang berharga buat saya. Karena bang mereka ribut. Akhirnya tadi bicara mengenai bagaimana masuk ke dunia pria, saya pada saat itu lagi shock banget. Ini supporter di Sriwijaya tim karakter yang sedemikian kuat seperti ini kan ya. Kemudian akhirnya kita ngambil jalan tengah, ambil jalan tengah bahwa persoalan mereka adalah persoalan warna, dan akhirnya kita ambil jersey mau away, kita ngambil perwakilan dari warna. Jadi kalau home-nya mereka pakai kuning, away-nya pakai hijau, Singamania, dan pakai hitam full trust. Oh, just aku kepikir Iya. semua. Sini sebagai dari sini mereka. Semua. Sehingga mereka merasa apapun warna mereka itu bagian dari mereka. Warna Sriwijaya itu bagian dari mereka. Hijau juga bagian dari si hitam dan kuning dan seterusnya. Jadi itu salah satu, dan akhirnya alhamdulillah sampai hari ini rasanya masih selaras mereka semua. Itu satu hal yang menurut saya hal baik yang bisa saya kasih legacy untuk Sriwijaya asli. Oh, dan ternyata waktu itu Sriwijaya Sudah berprestasi Pak ya? berprestasi. Prestasi itu kunci prestasi itu adalah supporternya bagus. Karena dengan supporter kerja bagus, mereka solid, sponsor mau masuk. Kalau sponsor masuk, duitnya banyak, bisa beli pemain-pemain bintang, bisa beli pemain-pemain yang kita lihat di dunia di klub itu lumayan bagus gitu. Jadi bisa belanja pemain lah kalau istilah itu di sepak bola ya. Itu salah satu tujuannya, endingnya adalah prestasi. Jadi memang kalau sepak bola itu kadang-kadang supporter itu pemain ke-12 itu bener Pak ya? Oke, itu. Jadi kalau ada orang yang tidak mendengarkan supporter, saya rasa itu satu kesalahan. Sayang, karena supporter itu betul-betul seperti namanya support. Dia support sistemnya si Bapak. Sebetulnya saya juga mau melanjutkan pertanyaan ke jersey. Jersey kita kan yang timnas sekarang kan banyak polemik, banyak yang nggak suka nih. Tapi tak pikir pertanyaan itu belum cukup ini ya, belum cukup. Gak apa-apa, ngomong mas. Karena belum dibuktikan tuh. Masih ada baru jadi polemik ketika itu tampil di foto saja. Belum lihat di layar kaca ataupun di stadion. Tapi kalau menurut Mbak, jersey kita yang sekarang ini bagus nggak sih? Jersey bola kita, timnas? Menurut saya, jersey yang sekarang dipakai oleh timnas sepak bola luar biasa bagus. Kenapa? Karena pertama itu produk Indonesia. Indonesia. Kita tahu Bapak Presiden sangat mendorong produk-produk lokal untuk lebih daripada kadang-kadang kita ini terlalu bangga dengan produk-produk asing, produk-produk luar. Kita ini buatan negeri kita ini siapa lagi yang bisa dukung kalau nggak kita sendiri? Clear ya, kita setuju di situ ya. Oke, setuju ya. Top. Kalau dari sisi produk lokal, kalau dari sisi desain, desain itu masalah taste, masalah selera. Gak bisa kita perdebatkan. Selera orang masing-masing beda-beda. Tapi hari ini timnas pakai jersey itu, kalau cinta sama timnas ya cintain aja. Nggak istilahnya sekarang cinta tanpa syarat itu di situ. Jadi kemarin itu banyak sekali polemik bahwa kita terlalu sederhana, terlalu apa. Saya pikir itu belum bisa dijadikan polemik karena itu masih dia di foto. Kadang-kadang kan gini tuh, ada yang di foto itu tidak bagus, tapi aslinya ada pun yang sebaliknya kan. Tapi kalau prestasinya bagus jadi siapa? Tapi tetap orang suka yang prestasi. Yang pasti ini adalah produk lokal, produk dalam negeri. Berarti PSSI mendukung anak-anak kreativitas anak bangsa. Rumah juga ini memang saling kait-kait antara olahraga, kepentingan nasional, kreativitas masyarakat dan bangsa. Itu kalau di olahraga prestasi tidak bisa dipisahkan, saling mendukung. Nah,
bagaimana ceritanya sekarang jadi sekjen Perwasi? Nah, dan dia mah bola. Gua sama-sama bola dia, basket. Bukan sama bola tadi, kan susah. Mah gua sih kayak bal-balan, basketan. Ya, balik lagi. Semuanya kita ngikutin garis tangan lah, ya kan? Kalau yang urusan ini saya juga nggak pernah merencanakan. Abis dari bola, saya mau ngurusin basket, nggak benar. Tapi pada prinsipnya, secara pribadi, saya apapun yang ditugaskan oleh siapapun yang membutuhkan tenaga, pikiran, kalau saya udah bilang iya, saya akan bertanggung jawab, sampai tugas itu selesai. Nah, bicara mengenai bola basket, memang saya tuh main basket tipis-tipis. Anak basket SMA. Pacarnya anak basket kan? Kayaknya sih gitu. Makanya terpaksa basket. SMA-nya basket itu idola. Pokoknya pemain barang basket mana? Basket tipis-tipis saja. Nah, jadi nggak terlalu gimana ya. Tapi emang setelah di bola ya hati saya di bola. Maksudnya. Ketika diminta waktu itu Pak Erik telepon saya, beliau telepon saya karena beliau di tiba banyak layar nih, di Banten naik nanti sampai sidang penugasan ya kan di Banten naik. Jadi dia bilang basket lagi perlu satu orang yang ngurusin manajerial di urusan basket. Saya juga nggak tahu waktu itu posisi saya harus sekjen. Saya bilang ya saya ikut aja apa yang harus saya kerjain, saya beresin. Oke, ya udah, selamat ya sekjen gitu. Saya agak kaget dulu ya. Waktu itu kan sekjen, baru pikirannya di apa? Direktur apa gitu ya? Iya, saya pikir kan ada banyak departemen kan. Iya betul. Setelah itu ya udah ketemu dengan ketumnya, kenalan, ketumnya juga oke, beliau juga orang basket banget. Jadi ya bisa memberikan dari sisi teknis beliau bisa jalani, kita bagi tugas. Dari sisi manajemen di organisasinya, anak saya berprinsip gini, mau di sepak bola, mau di basket, dimanapun, prinsip keorganisasian itu sama. Bahkan di partai, atau di kita di relawan, organisasi relawan dan lain-lain. Prinsip keorganisasian itu sama. Jadi gak ada yang spesifik kecuali cabur itu sendiri. Kalau basket ya rules-nya, statutanya, kalau di bola itu aja yang spesifik. Tapi kalau lain-lain sama. Atlet sport system ya kan, sport systemnya adalah organisasi, organisasi kesehatan ini juga otomasi. Dan saya termasuk yang menganggap kemarin itu menunjukkan Mbak Nirmala sebagai sekjen itu salah, Meragukan, sangat meragukan. Bahkan saya pernah ngobrol sama teman-teman saya itu, Mbak Nirmala itu tahu nggak kalau basket yang di mana? Baca 11. Nah, saya sudah tahu atau karena dari bola ke basket. Tapi setelah itu, kita berhasil. Dan ternyata menjadi tempat untuk piala dunia. Ya, SEA Games. SEA Games juara. Kita baru pertama kan juara SEA Games kan? Pertama kan? Juara apa? Dapat medali emas baru pertama kali. Juara SEA Games. Iya, dan toh. Kayaknya bisa ini. Wah, terus tahu-tahu kita nggak ada ini. Juara SEA Games Putri dulu. Nah, juara SEA Games Putri. Oh iya, SEA Games Putri. Ya. Kita mendapat apresiasi dari Bapak Presiden Jokowi waktu itu di istana, kita diundang, diberi apresiasi karena juga Putri baru pertama kali. Oke. Selama SEA Games itu ada, kita belum pernah mendapatkan medali emas. Oke, berarti bola basket naik daun Putri. Putra Putri juara. Iya. Sekjennya. Ya kan? Ya mungkin nggak yang kasih. Ya itu beliau cari sekjen, untuk bentukan atau apa? Terus habis itu organisasi. Habis itu ngadain apa? Piala dunia. Wih, padahal bukan juara. Bisa lagi, kan? Bisa nggak? Iya. Bisa nggak? Indonesia kok bikin baru bagian itu. Nah, kalau lagi jadi kurang. Oke, kemarin atletnya udah jalan ya. Atletnya udah terbukti juara Brasil. Ini organisasinya. Ini organisasinya bisa nggak? Iya. Gini. Gimana Pak kemarin? Bisa. Aku lihat kemarin bisa juara. Noya. Saya itu senang banget kalau dikasih kerjaan yang cukup menantang. Oh, Tapi sekali lagi saya mau bilang dulu,
prestasi timnas putra, timnas putri maupun Piala Dunia kemarin gitu. Jadi nggak sendirian. Iya, pasti Mbak. Iya. Nggak sendirian. Tapi sekjen netral. Tetapi memang jadi seru. Iya. Kalau secara pribadi ditanya nih gimana? Jadi seru banget ketika ngurusin sesuatu yang cukup menantang. Kayak, aduh, enak banget nih ngerjain ini, Bang. Kenapa jadi menantang? Pada saat itu kita nggak punya lapangan berstandar dunia. Oh ya, tidak punya sama sekali Indonesia. Ternyata kita punya banyak lapangan basket di sekolah-sekolah, gor di daerah-daerah. Kalau kita bikin event dunianya, kita nggak punya. Oke. Ada standarisasi khusus ya Pak ya? Kita bersyukur kita ditunjuk jadi tuan rumah, sehingga jadi alasan kita juga kepada pemerintah Untuk minta sama presiden. Saya ingat waktu itu ada ratas 20 Februari 2020, waktu itu belum COVID, baru mulai. Ya. Mulai dikat. Untung COVID-nya belum mulai. Nggak disetujui ya. Iya, dana pemerintah masih aman. Jadi Bapak Presiden waktu itu memutuskan untuk kita membangun venue berstandar dunia di GBK. Oh, oke. Yang baru ini ya. Di GBK, yang baru namanya Indonesia Arena. Iya, Indonesia ada. Iya, baru. Ada tantangan lagi, kita punya tantangannya waktu yang sangat pendek sekali. Harus selesai. Sampai pada saat itu FIBA meragukan. FIBA bilang bahwa selesai nih, bolak-balik FIBA itu meragukan Indonesia selesai nggak selesai. Nah itu tuh cuma kompak aja gitu. Saya sih bersyukur Perbasi ini beruntung karena Perbasi punya Erick Thohir yang waktu itu juga adalah FIBA board member. Ya. Yang kedua beliau juga adalah orang yang bisa connect langsung ke Bapak Presiden. Lapor ke dan seterusnya. Dan kita juga beruntung banget kita disupport sama menteri yang luar biasa, Pak Basuki. Oh, PUPR luar biasa kan. Jadi dengan timnya Pan itu saya ingat banget pembangunan venue basket itu kerjanya 4 shift. Oh, berarti belum kocak. 24 hour. Luar Berarti bukan kita aja yang melakukan, FIBA pun melakukan secara buka. FIBA meragukan. Meragukan sih. Iya. Kita tuh kalau lihat itu kayak penata. Tidak lain dengan isu bener, isu itu anjir gila. Kita tuan rumah bersama 3 negara, alhamdulillah Indonesia mendapat apresiasi sebagai tuan rumah yang cukup yang sangat baik atau terbaik menurut versi kebanyakan. Ya harus mereka yang menilai buat kita dong. Kita menilai sendiri. Itu 10. Ada tantangan dari Piala Dunia. Secara penyelenggaraan itu successful. Tapi timnas kita, kemudian kita ditanya kenapa menyelenggarakan Piala Dunia, timnas kita tuh nggak main. Ya, itu tantangan. Satu-satunya negara yang timnasnya nggak main di tuan rumah. Jadi jadi tuan rumah, timnasnya main. Jepang jadi tuan rumah, timnasnya main, kita nggak main. Saya bilang berkurang. Kalau kita lihat dari undang-undang ini sebelum ditanya, tidak saya jelasin langsung. Kalau kita lihat dari undang-undang DBON, bola basket ini masuk kategori sport industry. Industri olahraga. Inilah bentuk nyata industri olahraga yang sebenarnya. Prestasi kita bicara tadi, dapat emas ini, dapat emas itu, dapat ini, dapat itu. Tapi ketika kita bicara industri, kita bicara impact ekonomi bagi event itu sendiri, dampak ekonomi. Itu kalau kita bicara industri. Nah, bicara industri hari ini, ketika kita bicara World Cup kemarin, bayangin ada satu negara Latvia yang mengirim hampir 4.000 supporter. 4.000 orang datang. Coba boleh googling itu, ibu pada nonton. 4.000 orang datang, mereka ngirim supporternya. Mereka ngirim di hotel, mereka naik taksi online, motor online, makan, mereka jajan, beli oleh-oleh semua. Liburan ke Bali bahkan mungkin atau kemana? Iya. Hampir rata-rata mereka liburan ke Bali. Termasuk juga beberapa pemain dari tim-tim besar, mereka langsung ke Bali. Dan dampak promosi pariwisatanya luar biasa. Dampak ekonominya, orang datang jajan, belanja segala macam. Angle itu mungkin baru ditemukan di era Pak Jokowi ini ya, kita mempromosikan pariwisata kita lagi menggunakan
Gambaran tadi enggak ya, tapi pakai event negara, event internasional kan Karena rencananya ada U20, walaupun nggak jadi, kemudian basketnya, ya kan? Ya. Nah, maksudnya organisasinya eventnya, bahwa ada balap mobil, motor, dan sebagainya. Tapi pemilu, pembicara terkait dia induk dulu ya. Pembicara minum dulu mbak. Pembicara minum dulu. Oh, Iya. oke. Saya pilih teh. Nah, mbak rencana ke depan di basket Indonesia ini mau di gimana? Kan kayaknya banyak sekarang ini kejuaraan apa pro umur ya? Dekatnya apa mbak? Tim basket Indonesia rasanya ke depan ini udah gak sulit lagi. Maksudnya gini, kita udah bikin standar. Ya. Standar. Dia ada juara ya di PL buat Ya. pengurus berikutnya. Tapi artinya mereka udah tahu standar itu. Kita udah punya nama Indonesia Arena. Ya. Permintaan dari FIBA sendiri untuk menggelar event-event besar di Indonesia itu sangat tinggi. Kita diminta jadi tuan rumah ini. Kita harusnya udah sampai nolak-nolakin. Dulu mengajukan ya kan, mengajukan di jalan macam-macamnya kan. Dulu kita bidding ya. Sekarang kita minta. Mereka minta. Ada beberapa event juga yang kita udah tolak. Kita nggak bisa nih. Karena kalau sekarang kan memang kita lagi nggak bisa gelar event banyak. Masa transisi pemerintahan kita juga Habis pemilu mbak ya. biru ya kita nggak tahu ke depannya mungkin ya, tapi artinya olahraga basket menuju industri itu udah berjalan Oke. udah berjalan. Di depan ini ada event Liga Asia, kita jadi tuan rumah dari klub. Jadi kalau kita lihat IPL, Ya. hari ini juara IPL-nya di challenge lagi ke Southeast Asian League. Terus naik lagi levelnya ke Asia. Lalu naik lagi levelnya sampai ke Intercontinental. Antar semua. Kayak Liga Champion bola ya pak ya. Ya. Juara Indonesia lawan juara. Ya. Kans Indonesia seperti apa untuk masuk ke dunia ini? Tim Indonesia maksudnya? Kalau di Asia sih kita rasanya masih cukup bisa. Kita upaya karena ini juga pertama kali pengalaman itu. Kalau di Southeast Asia ya kita mudah-mudahan masih bisa. Udah masih rasa nama lah. Ya, walaupun kita ada Filipina. Ya, rajanya Filipin mbak ya, rajanya Filipin. Tapi kita sekarang penantang yang kuat, mana menang. Dalam hati saya menang ya. Tapi bertahap menuju ke arah prestasi itu penting sekali. Ya. Bagaimana agar bukan sepak bola, hingga Indonesia masyarakat mencintai olahraga ini juga bola basket juga sudah mulai disayangi, dicintai, digemari anak muda. Terus saya kira bahannya sekali bu. Dan saya bola basket udah on the track. Iya. Udah on the track ya, gitu kan. Industrinya sudah hidup, selaras dengan permainan turnamen itu sendiri. Ya. Nah, ya jadi pertanyaan, ini kan bisa dari ngomongin bola, ngomongin Basket. ternyata di bola banyak sekali sih. Sport Cup, dari apa namanya, wasit, dari pemain, bahkan Naturalisasi pun juga pro kontra ada pro kontra. Tapi di basket kelihatannya kok mau isu. Apakah karena pengurus atau apa? Atau bisa memanage isu itu? Gimana mbak? Supaya teman-teman kita mungkin yang di PSSI bisa sedikit belajar ya, gitu ya, untuk mengelola isu yang begitu banyak ini. Saya rasa udah belajar ini. Berbagi pengalaman ya. Kalau dibandingin antara basket sama sepak bola nggak apple to apple. Level itu apa? Nggak bisa kita perbandingkan. Mereka punya ciri khas sendiri, mereka punya karakter sendiri, karakter fans yang terutama. Ya, supporter mulai banyak. Supporter Indonesia itu sadis lah. itu militan, bukan cuma di Indonesia, tapi saat dulu dia tuh dengan holigan sih mereka itu juga luar biasa. Kita juga supporter ada kelas-kelas nih, tapi kalau udah untuk merah putih mereka udah luar biasa kepeduliannya. Kalau mereka tadi bicara jersey,
komplain jersey itu bagian dari rasa cintanya. Nah, Bukan karena benci atau rasa cara cinta, rasa memiliki terlalu tinggi. rasa memiliki terlalu tinggi. Rasa cinta. Iya. Kalau mereka itu ngelihat ada pergantian pemain keluar masuk ke tambah atau apa dan mereka sampai sedetail itu juga bagian dari cinta mereka. Jadi kalau istilah anak sekarang nih mencintai dengan ugal-ugalan. Iya. Gitu. Posesif loh ya. Motor Indonesia mau bola ini posesif ya. Kalau posesif udah zaman dulu. Oh iya. Kalau namanya mencintai dengan ugal-ugalan. Ini nih. Pokoknya gue cinta banget deh. Lo nggak boleh gini, harus gini, harus gini gitu. Sampai kayak pengatur aja. Iya. Pilpres aja kadang-kadang kalah ya. Tapi bukan berarti di basket fansnya ke cinta. Mereka cinta, tapi rata-rata setelah kita survei anak-anak pecinta basket itu rata-rata kan banyak orang kantoran. Oke. Oh iya, bukan umum ya. Kuliahan, kantoran. Lebih eksklusif mungkin ya. Jadi mereka lebih memilih, ya udah kalau gue nggak bisa nonton langsung di stadion, gue nonton online aja. Iya. Itu cinta, dia suka. Tapi begitu karakternya. Iya. Kita bicara golf sendiri, karakter penontonnya juga penggemarnya beda lagi. Iya. Jadi setiap cabur kita hampir nggak bisa compare karena mereka beda. Cuman kalau saya ditanya dari ngurusin kemarin sepak bola Ke bola basket. ke bola basket, dari sesuatu yang saya bilang tadi hampir 24 jam kerja Iya. di basket relatif lebih. Dari hubungan mental, kesehatan mental dengan olahraga itu gimana? Inilah kenapa saya suka sama olahraga. Karena olahraga itu membentuk karakter. Olahraga itu ada nilai-nilai yang dia tanamkan untuk kita. Makanya saya tuh bilang sama semua para perempuan-perempuan, ini nanti kaitannya sama mental health ini, sama perempuan-perempuan. Kalau memang mau nonton ke stadion, let's say sepak bola atau bola basket, datang aja, bawa keluarga, bawa anak-anak. Karena ini membentuk karakter anak. Supporter sendiri sudah bisa membangun Kecintaan terbentuk, terbukti. Kecintaan mereka terhadap merah putih ini di situ. Ya. Kemudian secara pelaku olahraga kita, dia mengedepankan fair play, dia mengedepankan disiplin, Ya. dia mengedepankan yang namanya respect, yang mana itu masuk ke dalam, kalau kita lihat di Aturannya Mbak ya. aturannya IOC, dia mengedepankan respect. Jadi di olahraga itu ada yang begitu. Lalu udah pasti kalau kita olahraga, semua riset mengatakan orang yang olahraga lebih sehat daripada yang olahraga seperti ini, ya kan? Ya. Kalau badannya sudah sehat, artinya Jiwanya. mensana inward body sana. Kalau kita kalah, ya kalah. Jangan kalah mengatakan mencari orang siapa yang kita pasti dicurangi. Nah, kita jangan terganggu jiwa Wasit. kita. Wasit salah, semua salah. Ada aturan main yang bisa dicari. Oh ini kalau memang wasit salah, ada aturannya. Tapi tidak usah kita menyalahkan semua pihak kalau memang kalah supaya jiwa kita sehat. Kalau kita menyalahkan terus olahraga, jiwa kita tidak sehat. Olahraga. Ini dalam Mana nih? Ini dalam jiwa seperti kita. Oke, Kan begitu kan kalau bola basket kalah, olahraga kan sebagai pengelola supporter menyalahkan kan tidak boleh. Jadi saya itu senang nonton olahraga lah. Kadang-kadang apa Pak? Menunggu nyanyi karena di sana. Ya, itu karena menang. Kan dimulai itu Oh, iya. Indonesia kayak dulu tuh. Iya. Kalau musuhnya berat semakin episode Kak. Iya. Pengitaan. Aku satu ibu nyanyi kayak Indonesia Raya. Iya. Apa ya? Alasan itu yang kadang-kadang kangen munculnya radio gitu. Ya itulah makanya Ya tadi. apapun kita olahraga Ya. sangat terkait dengan kesehatan jiwa. Sportivitas pemain, sportivitas supporter Ya. itu menjadi penting. Supaya kelompok usaha bersama atau kelompok kerjasama seperti teamwork dalam olahraga, teamwork dengan supporter harus terbangun sehingga karena supporter dan pemain kedua. Main seru. Baik, kita akan jumpa dengan tamu yang akan datang di Bisa Berdan. Jadi baik Mas.